Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh pengurus yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat fardu isya yang dilanjutkan dengan salat sunat tarawih. Insyaallah kita yang hadir pada kesempatan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, tepatnya pada malam ke-26 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan salat fardu isya berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti dengan salat sunat tarawih berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan umat yang selalu menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik bagi kita, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah berada di 10 terakhir Ramadan, ini menandakan bahwa kita sudah berada di babak finalnya Ramadan. Lebih kurang Bapak Ibu 5 hari ke depan kita akan menyelesaikan Ramadan. Apa yang sudah kita persiapkan pada 10 terakhir Ramadan ini? Apa yang sudah kita lakukan pada 10 terakhir Ramadan ini? Apakah 1 sampai 20 dengan 20 sampai pada 30 Ramadan itu sama saja kita lakukan aktivitas ibadah kepada Allah, atau lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Rasul katakan melalui hadis riwayat Aisyah, Rasul itu Bapak Ibu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Kata Aisyah, Rasul itu ketika masuk pada 10 malam terakhir Ramadan, Rasul itu semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada di situ malam ganjilkah atau malam genap. 10 malam terakhir Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairi. Tidak sama Rasul buat malam itu dengan malam yang lainnya. Begitulah bertambahnya keimanan Rasul, bertambahnya ibadah Rasul di malam 10 terakhir Ramadan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang kita lakukan saat ini? Yang kebanyakan kita ketika 10 malam terakhir Ramadan, kita tidak semangat lagi untuk beribadah. Masjid semakin sepi, masjid semakin kosong. Itu yang banyak dilakukan oleh kita saat sekarang ini, Bapak Ibu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kejarlah di sisa-sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi yang akan pergi meninggalkan kita,
dan kita akan berusaha terus dengan maksimal, dengan sebaik mungkin untuk menggapai malam yang terbaik, yang sebagaimana Allah katakan, yakni malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ini lebih kurang Bapak Ibu, malam ganjil tinggal 2 malam lagi, malam 27 dengan malam 29. Ada pendapat yang mengatakan malam 27 itulah malam Lailatul Qadar, tapi hadis Rasul mengatakan pada malam-malam ganjil. Banyak berbagai perspektif pendapat tentang malam Lailatul Qadar tersebut. Yang pastinya tahaq Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Cari kamulah malam Lailatul Qadar itu terutama pada malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Hanyakah kita berdiam saja atau melakukan aktivitas ibadah? Yang pertama yang kita lakukan ialah yakni melaksanakan i'tikaf. Itu yang Rasul lakukan. Rasul semenjak pindah ke Madinah sampai pada wafatnya Rasul tidak pernah meninggalkan i'tikaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf, sini ada yang Pak i'tikaf ya Pak? Alhamdulillah ada. Ingat i'tikaf, laksanakan. Tahajud kah? Apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yakni qiyamul lail. Laksanakan. Minta semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau salat apa kita? Tahajud kah? Salat hajat, salat taubat kah? Segala bentuk salat Bapak Ibu silahkan lakukan. Di saat orang lain tertidur lelap, di saat orang lain tertidur nyenyak, disitulah kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan apapun yang kita mau, apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Rasul ajarkan kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang Rasul ajarkan doa kepada Sayyidah Aisyah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka dengan orang yang suka memberikan maaf, maka ampunkanlah dosaku. Begitu Rasul mendirikan salat malam. Dalam hadis lain, ini hadis yang populer, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan pengharapan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, itu yang kedua. Yang ketiga, tilawatul Quran. Ingat, baca Quran. Sering saya katakan, kadang kita sudah khatam Quran, habis bacaan Quran, tak ada lagi baca Quran. Banyak di antara masjid-masjid yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan masjid ini tidak, tetap terus berlanjut membaca Al-Quran itu. Bacalah Quran. Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, masa kita tak mau baca, hanya berhenti pada beberapa saat Ramadan saja? Baca. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat nantinya kepada orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Bacalah Quran itu, maka Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia datang. Mana yang membaca? Mana yang mengaji dengan itu yang akan dicari. Bukan mana orang yang meletakkan itu di atas itu. Tapi orang yang membaca Quran itulah yang akan dicari oleh Al-Quran. Dan yang terakhir saya katakan, yakni yang bisa kita lakukan ialah sedekah. Buat apapun sedekah yang bisa kita buat. Memberikan makanan sahur, makanan berbuka, atau sedekah-sedekah yang lainnya yang bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan untuk kita segera menunaikan zakat fitrah, zakat mal ataupun fidyah. Tunaikan zakat fitrah. Baik itu 2,7 kg dengan beras
boleh juga dengan 2,7 kg dengan uang Pak. Itu pendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Boleh Pak, yang berkeyakinan fatwa itu kan boleh diikut boleh tidak. Fatwa merokok Pak, haram kan? Masih ada kita yang merokok kan? Banyak, berarti kan tak ikut fatwa, boleh aja, silahkan mau ikut fatwa ikut, enggak kan gitu. Fatwa itu boleh diikut boleh enggak kan gitu. Fatwa Majelis Ulama itu boleh 2,7 boleh diuangkan. Misalnya 30.000 zakatnya ya udah 30.000 itu kasih. Itu menurut pendapat Majelis Ulama. Kalau Syafi'i 2,7, kalau Imam Abu Hanifah 3,8 dengan uang. Apakah di sini masih dengan itu? Lebih banyak kita berzakat lebih bagus Pak. Itu intinya itu. Setahun sekali berzakat. Dan kiawa ini banyak Pak dosa-dosa ini. Dengan berzakat itu terangkatlah dosa kita. Masa kita masih berhitung juga antara 2,7 dengan 3,8. Kenapa kalau nggak 50 kilo aja zakat boleh? Boleh. Sah Pak, sah. Keluarkanlah itu. Zakat itu kalau bisa secepatnya Pak. Ya, kalau mencari afdolnya itu kan kita sudah tahu terbenamnya matahari pada tanggal 29 atau 30 Ramadan. Disitulah wajibnya kita untuk membayar zakat itu. Tapi sahkah zakat itu sebelum itu? Sah, boleh, silakan. Karena lebih cepat lebih baik untuk kita salurkan. Dan tunaikan segera, jangan sampai lupa, karena kelupaan kita itu menyebabkan nanti tidaklah diterima zakat kita, akan menjadi sedekah biasa. Itu yang kekhawatiran kita. Menunaikan zakat sejak 1 Ramadan boleh sampai pada 30 Ramadan nantinya. Ingat, sambutlah hari raya Idul Fitri dengan penuh sukacita, bukan dengan yang berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minumlah kamu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tak suka dengan orang yang berlebih-lebihan atau bersifat mubazir. Maka saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.